La nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh Masjid Raya Nagari Paninggahan nan ambo hormati. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi waktu, kesehatan dan kekuatan lahir dan batin, sehingga kita dapat melaksanakan solat subuh berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang berbahagia, awak lanjutkan kajian awak tentang tasawuf, atau yang populer nan biasa awak sabui dengan kajian ilmu tarikat. Sebenarnya tarikat itu bahagian dari ilmu tasawuf, yaitu cara atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu nan tarikat. Jalan ba'a supaya awak kau lebih dekat dengan Allah. Nah, itu disebut dewa dengan kajian ilmu tarikat. Jadi nyo ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada ma'rifat. Di dalam kajian ilmu tasawuf atau ilmu tarikat itu ada kajian yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, dengan asma Allah. Jadi di dalam kajian ilmu tasawuf atau ilmu tarikat, sifat Allah itu tasawuf sifat 20. Kaji itu kaji sifat 20. Alun kata makan di kau lelanah. Kaji mak de, kaji ande de, kaji apa de. Nak do mengaji sifat 20. Kaji sifat 20 nen halu kata makat di kau lelana, halu tamakat dia lelana. Seperti itu ya. Untuk mengaji sifat 20 itu yang pertama bana adalah akidah. Oleh sebab itu kajian sifat 20 itu namanya akidah. Akidah menurut orang sufi atau ahli tasawuf. Nah, itulah nan kaji sifat 20. Ilmu Lalu sifat 20 itu yang pertama wujud. Apa artinya wujud? Ada. Adanya siapa? Adanya awak atau adanya Allah? Adanya Allah. Allah itu ada. Samakah adanya Allah dengan adanya selain Allah? Tidak.
Kalau tabayang dewa terlintas dewa adanya Allah sama dengan adonyo awak, adonyo batang kayu, adonyo batang pukat dek karano biji, adonyo kita dek karano apak jemande, adonyo apak jemande dek karano ado angku juanduk, adonyo angku juanduk karano adonyo nyinyik dan lain sebagainya, taruh kate-kate. Ado sebab dan musababnya adonyo sesuatu itu, tapi sama nak dengan adonyo Allah tidak. Jadi duduk di sini ada cecek. Jadi ada sifatnya wujud itu ada. Kalau seperti itu ada nak yang mengadakan? Ada nak Allah itu yang mengadakan? Tidak. Lain duduk dewa sinan. Wujudnya Allah itu, adanya Allah itu tidak ada yang mengadakan. Maka beko akan berkait dengan sifat-sifat yang lain. Itu sifat yang wajib bagi Allah. Yang pertama adalah wujud. Apa lawan dari wujud? Adam. Naknya nak panjang, lah nah cuma nambah sama jadi Adam. Lawan dari ada apa? Tidak ada. Jadi kalau Allah itu ada, berarti lawannya tidak ada. Adam. Jadi duduk cecek. Kok kaji-kaji sifat 20 minimal dewa kalau alun kama ngarati, alun ka paham minimal apa banyak sagete. Lepa awak sifat 20 ni. Dulu kali baga kaji itu. Lai pernah awak mengaji itu ni deh. Lai kan? Lai apa sifat 20 ni? Nah, dialah beko insyaallah 5 do wakatu data kana amoketik kan beko. Sifat yang wajib bagi Allah. Nyo sifat tu sabana 50 yang awak sabuyan sebelumnya. Sifat yang wajib bagi Allah 20. Yang mustahil bagi Allah 20. Yang jaiz bagi Allah 1. Yang wajib bagi Nabi ampe. Yang mustahil bagi Nabi ampe. Yang jaiz bagi Nabi ampe. Bara jumlah sadoe 50. Itu ada orang namanya Nabi sifat 50 karena yang lawannya disabuian sekali. Jadi awak basambia dinamakan sifat 20 yaitu sifat yang wajib bagi Allah. Yang pertama sifat yang wajib bagi Allah itu wujud. Sudah wujud. Yang kedua qidam. Artinya qidam tidak ada permulaan. Tu nak caci cukup pakai sifat Allah itu wujud ada. Lalu yang kedua qidam. Tidak ada permulaan. Kalau adonyo ado yang mengadokan, berarti Allah itu bukan qidam. Ado permulaan. Jadi sifat Allah yang kedua itu adalah qidam. Tidak ada permulaannya. Dari ma mulainya Allah. Di sia yang mengadokan. Tak ada. Lawannya qidam itu hudud. Hudud bamulo
ada mulanya. Kalau Allah Allah itu qidam, tidak ada permulaan. Ada anak akhirnya? Tidak juga ada akhirnya Allah. Kalau awak aku kabar akhir caci. Kini awak ada bekau. Bisa ada, bisa tidak? Itu sifat alam. Bagaimana dengan Allah? Allah itu qidam. Nah, itu yang di dalam Al-Quran aja, cik. Nan biasa dibaca di awak. Nan mahir di lidah awak. Dasarnya ayatnya dalam surah Al-Hadid. Kata Allah, huwallazi huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Leco awak menengah itu, leco awak menyebut itu bahwa Allah itu huwa zahiru huwal awwalu huwal akhiru. Artinya dialah Allah, dialah Allah awal dan akhir. Wazahiru wal batinu, dialah Allah lahir dan batin. Hendak kau tu kau musabui maaf aja cik. Di dalam tulisan nambo tentang iradat, kajian tasawuf, kajian tarikat itu ndak kajian kuli. Kajian tarikat itu kajian menalaah, kajian mendalam. Kalau dibaca oleh orang huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, dia ya Allah itu adalah yang awal dan akhir. Dianya Allah itu yang zahir dan yang batin. Aco dalam itu. Itu adalah dalil dari sifat Allah, yaitu qadim. Allah itu tidak berawal. Tidak ada awalnya Allah. Kalau ada awalnya Allah, ada sebelum itu. Gak apa kaji istilah cecik ah. Jadi kok kamu ngaji tasawuf, manga ngaji tarikat itu tuh. Kalaulah qadim itu tidak berawal dan tidak ada berakhir. Beko masuk yang sifatnya yang ketiga. Sifat nan ketiga tu kok berkaitan sifat kaji tasawuf na cecek, ndak bisa diambil cecek lah na cecek. Sifat Allah nan ketiga baqa. Wak ambil dari yang pertama dulu. Yang pertama wujud. Nan kedua qidam. Nan ketiga baqa. Apa artinya baqa itu?
kekal. Wak kaji lebih dalam menjajit. Allah sabalun menciptakan Adam, Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, aden ka menjadikan khalifah di atas bumi. Jawab malaikat, tanggapan malaikat, oi Allah, mangalo engkau akan menjadikan manusia atau khalifah di atas bumi? Mereka itu nanti akan bertumpahkan darah. Nyoka baca kak banyak, inyo ka parang, inyo ka madu kekuatan bom nuklir, inyo ka main golok, inyo ka main parang, inyo ka main pisau di atas dunia, ka bertumpahan darah nanti. Ajai Allah, aden lebih tahu daripada wa'ak. Wak kaji lebih dalam majajik. Dima tahunya malaikat ikum manusia akan bertumpahkan darah. Lah dijadikan tak manusia di waktu itu? Lah dijadikan tak Adam di waktu itu? Lah dijadikan tak? Alun. Tapi kok malaikat lah tahu saja. Lah ada prediksi dari malaikat, lah ada gambaran malaikat. Ya Allah, kalau engkau akan menjadikan manusia nanti di atas bumi, mereka akan bertumpahkan darah. Kenyataannya ya atau tidak? Iya enggak? Ya baca kak banyak seorang ini. Dari dulu. Sajak mulai dari Nabi Adam, yang memulai dari siapa namanya anak Nabi Adam tu? Habil dan Habil. Bertumpahkan darah nak? Iya, dah dimulai dari sini sampai kini. Sabalun diciptakannya manusia, sabalun adonyo khalifah di atas bumi, malaikat lah tahu, lah memprediksikan. Tapi Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aden lebih tahu daripada aku. Lebih tahu Allah. Beko ada kajinya, alai beko kajinya tu ilmu. Ada enggak di dalam kaji tasawuf ilmu? Jadi lagi gambaran tentang baka kekal. Dijadikan Allah manusia di atas bumi. Lalu bagi yang berbuat baik nanti balasannya surga. Bagi yang berbuat jahat nanti balasannya neraka. Di dalam Al-Quran, wabil akhirati hum yuqinun. Artinya tuh, dan mereka orang-orang yang bertakwa itu yakin dengan hari kiamat. Kiamat hari aja. Kiamat hari. Seluruh manusia kau mati, seluruh yang hidup kau mati. Lalu beko dikumpul di padang mahsyar. Singkek carito beko lah diisap surang-surang, si A masuk sarugo, si B masuk neraka. Baalai dunia kau. Baalai kosong dah dunia.
Kosong tak dunia? Seluruh oranglah di dalam surga, seluruh oranglah di dalam neraka. Dan dunia apa? Seluruhnya mati. Malaikat-malaikat Israel pun mati. Lalu yang Allah ba'a, Allah ba'a tunan baqa. Kalau awak dari indah ado menjadi ado, setelah itu indah ado balik, setelah itu ado balik. Itu namanya fana, lawan dari qadim. Jadi sifat Allah itu qadim, kekal, lawannya apa? Fana, rusak dan binasa. Dan baqa, kalau qadim tako hudud, kalau yang ketiga adalah baqa, lawannya adalah fana, kekal. Jadi yang Allah itu wal awalu wal akhiru. Sinan duduk kajian aja cik. Allah yang menciptakan, tidak ada yang tidak diciptakan menjadi kecuali karena Allah. Awal. Seluruhnya sudah mati, seluruhnya sudah lenyap. Seluruhnya sudah ditempatkan kepada posisinya. Yang masuk neraka, masuk neraka. Yang masuk surga, masuk surga. Khalidina fiha. Mereka itu kekal untuk selama-lamanya. Lalu Allah akhir. Itulah yang kekal cako, yang baqa. Jadi kalau awak ko fana, artinya fana itu karusak binaso. Jadi ya cecik, sifat Allah yang ketiga adalah baqa. Lawan dari baqa itu apa? Fana, kekal. Lalu wak kaji seketik lagi. Bagi contoh tadi, lah dijadikan oleh Allah surga dan neraka, lah dijadikan oleh Allah azab-azab, balasan-balasan bagi orang yang baik. Ko surga, ko neraka. Dunia ba'a. Kosong dunia. Kadipadia di Allah tak. Lalu sampai ke jiwa kita. Ba'a itu nan si A lah masuk surga, nan si B lah masuk neraka. Awak lah di akhirat nanti di alam baqa. Lalu nan dunia ba'a, karena dunia lah rata sadonya. Kadipangan dunia ko lain. Kama kajinya cacik. Kadijadian oleh Allah manusia balik. Kaditumbuhkan oleh Allah tumbuh-tumbuhan balik. Kadihidui anda binatang-binatang yang Allah mati itu balik. Bagi kira. Yakin awak tu tidak? Yakin awak tu tidak? Itu beko kalimat Allah iradat, qadrat, iradat. Apa itu iradah? Kehendak. Kalau Allah berkehendak untuk menjadikan manusia balik, siapa yang melarang?
Malah masuk surga sudah. Ya Allah, kau kami di dalam surga ngaba ya Allah, balik kami ke dunia li. Itu urusan den. Kau kami di dalam neraka kau ba ya Allah. Kasalamu-lamu yang siko. Iyo. Atau nanti dunia kau dak balik kami ke dunia. Tu urusan den. Itu masuk beko ka sifat Allah iradah. Ayat yang terakhir dari surah Yasin. Innama amruhu iza arada syai'a ayyaqulu kun fayakun. Man arada. Jadi kalau Allah itu berkehendak, bisa saja asiko nan sifat 20 kan caci. Nan iradat jago. Kodrat iradat. Itu singgung sagete tentang iradat. Jadi itu kok pakai kai mengaji sifat 20 itu tuh wujud adanya Allah. Tidak baka mukhalafatul lil hawadis qiyamuhu binafsih wahdaniyat qadrat iradat dan sampai mutakal limin 20 nya begitu. Jadi ajaji iko wak jadikan ilmu akidah kita kepada Allah. Kalau indah dirambah-rambah nan sama, payah wak lalu dinyo. Bisa saja sasik wak dinyo. Jadi iko akidah. Disiko orang kalau indah mendudukkan ilmu akidahnya, siko nan kamari pai berkaitan dengan ilmu tasawuf. Bekamari pai berkaitan dengan ilmu tarikat. Itulah nan ambo sampaikan. Kajian ilmu tasawuf adalah kajian ilmu ketuhanan. Ulangi balik. Kajian ilmu tasawuf, kajian ilmu tarikat adalah kajian ilmu ketuhanan, ilmu ketauhidan. Kalau indah hati-hati mempelajari ilmu tarikat dan ilmu tasawuf, akan baralih bergeser nanti kepada ilmu kebatinan. Jadi cicit. Ilmu tasawuf, ilmu tarikat adalah ilmu ketauhidan. Bisa dijadikan oleh orang menjadi ilmu kebatinan, bisa karena memutarbalikkan kajian-kajian tentang tasawuf. Jadi ya cecik, mana lahir, mana batin, mana awal, mana akhir. Hanya main di ilmu batin cecik. Wa zahiru wal batinu. Dianya itu adalah zahir dan batin. Diambil yang zahirnya dulu. Sudah tu ditembakan dan batin nih. Sinan kau nak cecik. Jadi hati-hati. Jadi tu kajian berkaitan dengan ilmu tasawuf dan ilmu tarikat. Wa ulang nan untuk ini wujud qidam baqa. Wujud ada, qidam tidak ada berpermulaan, baqa kekal. Dah itu saja dulu.
Hanya maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.